Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman di sana semuanya sehat ya. Kembali lagi aku menyapa teman-teman dengan kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Ini kegiatan aku di siang hari ya teman-teman. Sebenarnya pagi hari tadi udah masak, tapi siang hari pengen nambahin menu aja. Berhubung ini tuh di rumah sendirian gitu ya bun. Suami lagi ngurusin truknya karena besok insya Allah udah mulai kerja lagi. Jadi hari ini aku mau masak tepatnya siang hari ini gitu ya. Buat tambahannya sayur bening bayam campur jagung manis gitu. Karena pengen yang seger-seger biar cepet sembuh. Karena kemarin kan aku masih flu ya sampai hari ini gitu, terkena flu terus agak lumayan berat gitu rasanya. Dan katanya juga teman-teman di sana banyak juga yang terkena flu dan sakit juga ya, mungkin lagi musimnya. Jadi untuk teman-teman yang masih sehat, jaga kesehatan, yang sedang sakit mudah-mudahan segera pulih dan sembuh dan sehat seperti sedia kala, amin. Nah ini untuk sayur beningnya aku cuma pakai bumbunya bawang merah, bawang putih, daun salam gitu ya, seasoningnya garam, kaldu bubuk, terus gula pasir. Biasanya lebih seger lagi dicampur dengan kencur atau kunci ya, tapi aku lagi nggak ada jadi ya udah aku kayak gini aja. Terus nanti juga pengen goreng tempe mendoan tapi yang versi kering gitu ya bun. Udah sih gitu aja karena sambal sama ayam goreng yang pagi tadi masih ada. Nanti kalau kurang untuk ayam gorengnya untuk di sore atau malam hari untuk suami tinggal goreng lagi karena aku udah ungkep agak lumayan banyak ayamnya. Oke teman-teman, sembari aku berkegiatan ibu rumah tangga, aku mau bahas tentang hidup minimalis, tentang cara bagaimana mengelola keuangan penghasilan kecil ya, terutama tentang dana darurat. Nah, karena ini adalah pertanyaan dari beberapa teman-teman yang gak bisa aku jawab satu persatu, jadi aku jawab lewat video ini aja. Sebenarnya dana darurat itu apa sih? Aku sering tulis dalam budget bulanan aku, dana darurat bulanan ya. Nah, kalau dana darurat bulanan itu adalah uang jaga-jaga untuk pos budget yang sifatnya emergensi. Entah itu hal-hal yang berbau sosial, terus juga kayak pengeluaran-pengeluaran mendadak. Namun ada juga tabungan untuk dana darurat. Nah, tabungan untuk dana darurat ini adalah tabungan yang diperuntukkan untuk suatu saat nanti ketika kita sedang membutuhkannya karena terdampak berbagai macam hal, contohnya terkena dampak pekerjaannya entah di PHK atau yang punya usaha atau wirausaha terkena penurunan daya beli atau ada apa-apa hal-hal buruk yang mengenai pekerjaannya sehingga penghasilannya itu menurun. Nah, dana darurat tersebut bisa digunakan untuk membackup tagihan-tagihan bulanan dan kebutuhan bulanan rumah tangga ya bun. Jumlahnya sendiri itu untuk dana darurat berapa sih idealnya? Jadi yang aku sering baca dan sering aku dengar adalah 6 kali gaji kita atau 6 kali penghasilan kita minimal. Nah, untuk mencapai dana darurat tersebut seminimalnya 6 kali penghasilan kita, pastinya kita harus menyisihkan sebagian dari penghasilan kita atau kita harus menyisihkan tabungan ya dari penghasilan kita. Nah, sebenarnya idealnya berapa nih kita harus menabung untuk tabungan dana darurat kelak? Kalau menurut aku sendiri itu disesuaikan aja dengan penghasilannya ya, teman-teman dan bunda-bunda. Kalau aku di sini karena penghasilan aku dan suami aku itu fluktuatif dan untuk pengalokasian budget bulanan itu memang kita gabungin antara penghasilan suami dan istri, dan di sini aku masuk golongan masih penghasilan kecil jadi sebisanya aja, tapi dalam satu bulannya aku punya persentase tetap dari penghasilan aku yaitu 10% dari penghasilan, yang mana kalau penghasilan aku dalam setiap bulannya itu 4 juta maka aku harus menyisihkan di awal saat aku pertama terima gaji yang 400.000 untuk ditabung sebagai tabungan dana darurat. Nah, misal penghasilan 4 juta itu adalah penghasilan gabungannya antara aku dan suami aku, dan itu tidak setiap bulannya nominalnya tetap. Karena memang di sini penghasilan suami itu harian yang aku kumpulin sampai akhir bulan, baru aku gabung dengan penghasilan aku yang bulanan, baru deh aku bikin budget rumah tangga. Untuk teman-teman yang memiliki penghasilan tetap mungkin akan lebih gampang ya buat mengelolanya, buat membuat prosentase tabungan untuk dana daruratnya. Lalu aku juga menabung di akhir bulan dengan sisa-sisa anggaran rumah tangga. Besarnya itu tidak tetap karena setiap bulannya pasti sisa anggarannya itu berbeda-beda.
kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak, disesuaikan dengan pengeluaran bulan tersebut ya. Kadang-kadang juga nggak bersisa teman-teman. Nah kalau sedang nggak ada sisa, otomatis aku nggak nabung sisa anggaran bulanan atau aku nggak nabung di akhir bulan. Nah, untuk aku pribadi, tabungan dana darurat ini nggak harus menjadi dana cadangan di saat pekerjaan atau usaha kita terkena dampak ekonomi ya. Kadang-kadang juga suka aku pakai kalau memang dananya sudah cukup untuk membeli sesuatu atau wishlist dan impian atau kebutuhan dari keinginan kita. Misalnya nih, ada orang yang pengen memperbaiki rumahnya atau renovasi, atau ada orang yang ingin upgrade kendaraannya. Nah, bisa banget pakai dana darurat kalau memang nominalnya udah cukup gitu ya, sejumlah yang dibutuhkan. Nanti setelah membeli barang tersebut atau mencukupi atau memenuhi wishlistnya, nanti juga akan memulai lagi untuk menabung dana darurat berikutnya. Kalau aku biasanya aku pakai untuk membeli wishlist atau keinginan aku dan suami aku gitu ya, keinginan kita berdua ya, sebagai penunjang dan kebutuhan rumah tangga. Barangnya apa aja ya terserah kita ya, wishlist kita masing-masing kan berbeda-beda. Tapi aku sisihkan sebagian ya teman-teman untuk dana jaga-jaga gitu. Jadi nggak harus dihabiskan total. Misalnya dalam 4-5 tahun seseorang bisa mengumpulkan tabungan dana darurat sebesar 40-50 juta, maka sebijaknya orang tersebut akan memakai uang atau tabungan dana darurat tersebut senominal 40 juta. Karena yang 10 juta itu harus di-save ya. Bagaimana cara mengumpulkan nominal uang tersebut dalam jangka waktu 4-5 tahun? Kalau menurut aku sendiri, dalam 1 bulannya itu seperti yang aku ceritain di awal, setelah terima gaji atau penghasilan, sisihkanlah 10% dari penghasilan untuk ditabung di awal. Lalu dalam pengelolaan budget rumah tangganya, seyogyanya harus bisa menghemat setiap anggaran, khususnya untuk anggaran belanja ya teman-teman. Jadi membelanjakan dengan secukupnya supaya tujuannya itu bisa ada sisa anggaran. Jadi di akhir bulan misalnya ada sisa uang sebesar 300-500 ribu, itu bisa ditabungkan lagi. Jadi dalam 1 bulan itu bisa menabung 1 juta ya. Kayak misalnya 400-500 ribu di awal dan 400-500 ribu di akhir bulan. Jadi dalam jangka waktu 4-5 tahun insya Allah wishlistnya akan bisa tercapai. Nah kalau aku sendiri, meskipun penghasilannya kecil tapi tetap berusaha ya teman-teman, dalam 1 bulannya tetap harus ada yang ditabung, khususnya dalam penghasilan awal bulan. Kalau di akhir bulan kadang-kadang nggak ada sisanya, ya udah itu memang sudah rezekinya. Tapi di sini aku berusaha untuk mencari penghasilan tambahan, baik itu antara aku dan suami aku, khususnya untuk penghasilan musiman atau tahunan, seperti aku memiliki usaha untuk kue lebaran dan juga parsel lebaran. Nah karena income pada usaha musiman atau tahunan tersebut itu lumayan. Jadi misalnya dalam bulan-bulan biasa menabungnya sedikit demi sedikit seperti aku, tapi pada momen-momen tertentu kayak usaha musiman, kayak pas lagi lebaran atau Natal gitu ya, ada tambahan tabungan dari income usaha musiman tersebut. Karena menurut aku lumayan banget penghasilan di bulan Ramadan dan lebaran, itu bisa berkali-kali lipat dari bulan-bulan biasanya. Makanya untuk tabungannya bisa di-save sampai 10-15 kali lipat dari bulan-bulan biasanya. Nah ini juga yang membuat tabungan dana darurat mungkin targetnya akan lebih cepat tercapai. Tapi apakah ada hambatannya? Tentu ada teman-teman, karena di sini kan aku dan suami aku itu kan penghasilannya fluktuatif, terus juga kadang-kadang terdampak ya oleh kondisi ekonomi, terus kayak pas macam COVID, terus juga setelah itu penurunan harga bahan baku di usaha suami, terus aku juga mengalami karena di sini aku penjual kue. Dulunya sebelum terjun sebagai content creator itu benar-benar penjual kue yang made by order gitu loh, pernah mengalami penurunan daya beli ya, sangat berakibat pada penghasilan aku ya. Makanya di sini aku berusaha untuk mencari penghasilan tambahan selain berjualan kue.
Jadi seperti itu ya teman-teman, aku yakin meskipun kita penghasilan kecil tapi kita tetap menabung dan mewujudkan semua keinginan kita asal kita bisa bersabar dalam meraihnya. Nah teman-teman, itu dia ya contoh cara penghasilan kecil menyisihkan uangnya untuk ditabung sebagai tujuan dana darurat. Dana darurat ini tidak hanya diperuntukkan saat untuk backupan dana saat kita sedang kesulitan ekonomi, tapi juga untuk mewujudkan wishlist dan setiap keinginan kita dengan perlahan-lahan. Kuncinya yang penting kita sabar dan konsisten ya, karena mewujudkan sesuatu yang bernilai itu pasti ada prosesnya, dibutuhkan ketelatenan, kesabaran, dan konsistensi yang tinggi. Pokoknya kita harus semangat bareng-bareng, saling mengingatkan ya untuk seluruh penghasilan kecil di sini seperti aku. Mari kita bersemangat bersama-sama karena aku juga penghasilan kecil yang kadang-kadang juga terdampak penghasilannya oleh faktor-faktor yang ada di luar sana, baik eksternal maupun internal. Teman-teman, ini dia kegiatan aku di sore hari ini. Lagi makan ya, menunya sederhana, tapi menurut aku ini udah nikmat banget karena dimasak sendiri, lebih sehat pula dan bisa juga untuk penyembuhan dikala aku sedang sakit flu seperti sekarang ini. Untuk teman-teman di sana yang sedang sakit juga aku doakan mudah-mudahan cepat sembuh, dan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat ya. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.